ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah. Sekarang kita memasuki ayat-ayat yang berikutnya yang sebaiknya, seyogyanya segera diketahui oleh seluruh muslimin yang ada di Sampit ini khususnya dan yang ada di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia pada umumnya. Ayat yang penting untuk segera diketahui adalah antara lain ayat 118 sampai dengan 120 surah Ali Imran. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Satu ayat ini dulu dari rangkaian yang terdiri dari 3 ayat dari surah Ali Imran ayat 118 sampai 120. Rangkaian yang pertama ayat 118 dari surah Ali Imran, firman Allah ini menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apabila kamu membaca Al-Quran, lalu kamu melewati ayat atau membaca ayat yang berbunyi seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, pasang telingamu baik-baik, dengarkan apa yang Allah akan firmankan. Makanya sama jangan tidur. Waktunya ngaji tidur, nanti waktunya nggak tidur sampai malah nyanyi. Ya, jangan. Wahai orang-orang yang beriman, setiap kali Allah berfirman dengan panggilan kepada orang-orang beriman, di belakangnya pasti sesuatu yang penting. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil,
janganlah kalian mengambil atau menjadikan bitonatan. Apa itu bitonatan? Bitonah biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sahabat karib, sahabat kental, teman kepercayaan. Jadi Allah melarang kita dengan larangan yang ada pada ayat ini. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman mengambil atau menjadikan orang kepercayaan sahabat karib ya, min dunikum dari selain kalian. Jadi sahabat karibmu ya harus dari kalangan kalian, dari kalangan orang-orang yang beriman. Jangan mengambil sahabat karib dari golongan selain kalian. Itu yang bilang Allah, bukan Sugeng ini. Bagi yang baru tiba di Sampit ini mungkin belum pernah tahu. Saya kalau di Jawa dipanggil Sugeng, kalau di sini dipanggil Sugeng. Ya. Janganlah kalian mengambil atau menjadikan teman kepercayaan sahabat karib, teman setia dari selain kalian. Kenapa Allah melarang orang-orang beriman menjadikan orang selain muslimin ini sebagai kepercayaan, teman kepercayaan, sahabat karib, orang kepercayaan? Alasannya Allah sebutkan di sini. Yang pertama, la ya'lunakum khabala. Itu alasan yang pertama. La tidaklah ya'lunakum, henti-hentinya mereka kepada kalian. La ya'luna, tidak henti-hentinya mereka kum kepada kalian ya, khabala, melakukan perbuatan yang merusak. Khabala itu fitnah, kerusakan. Ini dalam tafsir diterangkan. Jangan karena mereka itu orang-orang yang selain kalian, selain muslimin ini adalah kebanyakannya mereka tiada henti-hentinya merusak kalian. Mereka itu suka muslim ini rusak. Itu alasannya. Itu satu yang pertama. Alasan yang kedua, waddu ma'anitum. Waddu di sini ya, Bapak Ibu yang baru belajar, ini wa ini dengan du di sini satu kata atau dalam bahasa Arab itu satu kalimah. Jadi wa di sini artinya bukan dan, kan biasa kita kalau ketemu wa itu artinya dan. Tapi ini bukan wadu, ini bukan dan terus udu ki apa? Enggak ada ya. Wadu itu dari kata wada ya, wadu wudan ya, wadan atau wudan itu ya. Mereka sangat menginginkan, nah itu orang-orang selain kalian itu sangat ingin apa yang anitum menyusahkan kalian. Jadi orang-orang di luar Islam itu kepingin orang Islam ini rusak. Satu, kepingin orang Islam ini susah, senang mereka kalau orang Islam susah. Jadi kelakuan melihat orang lain susah, kelakuan senang melihat orang lain susah, itu kelakuan orang kafir. Kelakuan orang-orang di luar Islam. Kita jangan begitu. Kalau melihat orang lain susah, kita ikut susah, kasihan sama orang yang sedang susah. Nah, orang-orang itu yang Allah larang kita berteman setia, bersahabat karib, mereka itu menginginkan sesuatu yang menyusahkan kalian. Senang mereka. Harga-harga naik, senang mereka menaikkan harga semua karepe udele itu. Kalau bahasa Jawa, bahasa Solonya, seenak pusatnya apa pusarnya itu.
Harga tiket tuh naik tuh 100%, gila bener. Sampai hari ini belum turun-turun nih. Yang tukang jualan tiket tuh tahu nih, ya Pak ya. Masih tinggi kan Pak? Surabaya Sampit masih tinggi. 1,5 juta. Padahal biasanya 700, 800 gitu ya. 650. Sebelum pengumuman bebas corona itu loh. Itu masih segitu, begitu dikatakan bebas pakai masker, bebas enggak pakai masker di ruang terbuka, langsung naik. Masya Allah. Saya mau ke Jakarta itu paling murah kalau lewat Palangkaraya. Lewat Sampit 2 juta Pak. Astagfirullahaladzim. Seraning Jakarta sih. Ya jadi kalau muslim ini susah, senang mereka. Sebaliknya kalau muslim ini senang, mereka susah. Jadi senang melihat orang lain susah, itu tidak bagus. Atau susah melihat orang lain senang, itu juga tidak bagus. Kalau ada orang yang senang, ada orang lain senang, kita susah. Itu kelakuan enggak bagus tuh, kelakuan orang kafir. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad sungguh badat telah tampak al baghdha'u, ini fiilnya, ini fa'ilnya. Al baghdha'u, kebencian atau kemarahan, ya, permusuhan. Al-baghdha nanti dalam tafsir diartikan macam-macam. Tadi dari baghdon itu biasanya artinya itu marah, ya, atau benci, syarik kalau orang sini bilang, ya. Sungguh telah tampak kebencian atau kemarahan min dari afwahihim, mulut-mulut mereka. Ini ada 2 kata ini Pak. Afwahi itu dari kata afwahun, afwahu itu mulut tapi jamak, bentuk jamak ya. Him ini isim dhamir muttasil. Jadi telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Lalu kalau mereka ngomong, terlihat dari omongannya itu bahwa dia ini enggak suka sama orang Islam. Contohnya, ya profesor yang baru aja kemarin bikin ribut itu. Seorang profesor, mentang-mentang dia sudah profesor. Lalu ada mahasiswinya ini dites untuk sesuatu program. Di antara yang dites oleh Pak Profesor ini tadi, kebanyakannya perempuan-perempuan yang tidak berjilbab. Lalu dia ngomong, dari para mahasiswa yang saya tes, saya uji, ya, semuanya bagus-bagus, pemikirannya jauh ke depan. Ya, orang pintar kan kayak gitu dia. Orang pintar itu dia bisa merencanakan sesuatu. Mungkin kalau orang biasa melangkah 1 langkah, dia sudah bisa mempertimbangkan 3 langkah. Itu orang pintar, orang pintar. Jadi pintar pokoknya, hasilnya bagus. Dan tidak satu pun, nah ini omongan berikutnya yang bikin ribut ini. Dan tidak satu pun di antara para mahasiswi yang saya uji tadi yang berpenampilan seperti manusia gurun. Maksudnya pakai jilbab gitu loh, atau pakai nakop, pakai cadar. Jadi perempuan-perempuan berjilbab itu yang bernakop atau bercadar itu dibilang oleh sang profesor tadi ini sebagai manusia gurun. Wah, ini kan itu ditulis di dalam Instagramnya apa enggak tahu namanya, lupa saya.
Ditulis itu. Walah, profesor. Kowe iki nek dadi profesor iki arep ngopo to? Kamu kalau udah jadi profesor memangnya mau apa? Mau masuk surga dengan profesormu itu? Enggak ada jaminan bahwa menjadi profesor akan masuk surga itu. Enggak ada satu pun keterangan dalam ayat Al-Qur'an apalagi dalam hadis Nabi bahwa kalau orang sudah jadi profesor mesti masuk surga. Itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang bertakwa. Mau dia profesor, mau dia bukan profesor, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat atau dia rakyat, mau dia laki atau perempuan, mau dia orang Arab atau bukan orang Arab, kalau bertakwa kepada Allah itu yang akan bisa masuk surga. Ya, jadi saudara sekalian, kita jangan sombong. Mentang-mentang kita sudah berhasil menjadi orang yang dibilang orang sebagai orang pintar. Saudara, yang namanya profesor itu sepintar apapun, dia cuma pintar dalam satu bidang kecil dari bidang keilmuan yang luas ini. Ya, profesor dalam bidang ilmu penyakit saraf misalnya, bidang saya ilmu penyakit saraf. Saya enggak kuliah lagi, saya sampai spesialis, disuruh kuliah lagi saya malas, sudah enggak mau. Habiskan umur. Buat saya nggak perlu. Tapi buat orang lain ya silakan aja yang masih punya kemampuan, masih punya modal, masih punya duit banyak, masih punya kesempatan karena umurnya masih muda. Aku sudah 62 tahun ngapain ngerjain gelar profesor itu? Ya, umur 62 tahun tuh yang penting tuh cari sangu mati. Ya, cari modal untuk kehidupan sesudah kematian. Kembali tadi ya, kita ini kalau sudah tua, udah jangan macam-macam, udah cari bekal untuk mati. Karena siapapun kita, mau kita orang biasa atau orang luar biasa, mau kita ini pendidikannya minimal atau pendidikannya maksimal sampai jadi profesor tadi, semuanya sama, ujung-ujungnya itu mati. Kemarin baru saja kelewat ayatnya. Wa miwaraihim apa kemarin bunyinya? Al-maut. Dari belakang mereka mengejar kematian. Jadi kita sedang dikejar oleh malaikat maut. Malaikat maut itu setiap hari itu menunggu perintah Allah ini. Ini orang ini kapan nih dicabut nyawanya nih? Dia sudah diberitahu nanti berapa tahun lagi. Tapi pasnya kapan? Dari kasih tahu malaikat. Detik dicabut nyawanya tidak tahu. Nah kita ini sekarang ini siap-siap. Bentar lagi mati Pak, yang sudah tua-tua. Ya. Yang mati muda pun ada. Itu. Ya Allah, ya Rahman. Dan sekarang ini Pak yang kena sakit stroke bukan hanya orang tua. Pasien saya yang kena stroke itu ada yang 20 tahun kena stroke. Masya Allah. Dulu tuh enggak ada. Zaman saya masih kuliah spesialis saraf itu enggak pernah ketemu dengan orang usia 20 tahun stroke tuh enggak ada. Adanya di atas 30, di atas 40. Paling muda 30-an. Sekarang ada yang 20 tahun. Masya Allah. Apalagi yang sudah tua-tua. Makanya saya ingatkan lagi sekali lagi ya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau punya tekanan darah tinggi, kontrol terus tekanan darah tingginya, karena itu yang bisa bikin orang stroke. Orang punya gula darah tinggi, awasi gula darahmu itu 3 bulan sekali cek. Apalagi habis makan durian. Nah, kemarin habis makan durian aku cek gula darahnya, wah aman, alhamdulillah. Cuma kolesterolnya naik sedikit. Nah, durian montong segini gedenya habis. Walaupun habisnya beberapa hari sih. Kok ini salah dalam ini. Kemarin aku bagus sekali kok masa udah 200 lebih nih. Salah tuh laboratoriumnya ini. Asam uratnya masa yang 3 bulan lalu, sebulan yang lalu 2,3. Ini tiba-tiba jadi 7,3. Ini salah ini laboratoriumnya. Masa saya enggak makan apa-apa yang mengandung asam urat kok jadi 7,3 sih. Ya belum seberapa tapi kelebihan 0,3. Ya, minum obat asam urat lagi sudah.
Untuk mengendalikan jangan tinggi. Demikian juga Bapak Ibu yang punya asam urat tinggi, punya kolesterol tinggi, punya trigliserid tinggi, awasi itu jangan sampai lebih dari normal. Ya, supaya apa? Jangan kena stroke. Ya, yang bisa menyebabkan orang stroke itu nomor 1 tekanan darah tinggi, nomor 2 gula darah tinggi. Udah kalau gula darah tinggi itu dahsyat sekali. Kalau kena stroke itu lebih susah sembuhnya, lebih lama sembuhnya. Yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat trigliserid atau lemak dalam darah tinggi, yang kelima asam urat tinggi, yang keenam perempuan yang ber-KB, pakai suntik KB, pil KB dan sebagainya, yang ketujuh laki-laki yang ngerokok lebih dari batas tertentu. Kalau ngerokoknya sehari sebatang, sehari 2 batang itu mungkin apa? Tapi sehari 1 box itu menurut teorinya. Tapi saudara, yang namanya teori itu kan belum pasti benar. Ya, karena apa? Karena bukti-buktinya yang sudah terbukti itu yang 5 itu. Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, asam urat tinggi. Ini sudah terbukti sudah. Satu saja salah satu dari 5 itu adik tinggi, belakangnya nanti kena stroke dia. Apalagi kalau 5-5-nya ada. Ya kolesterol tinggi ada, trigliserid tinggi ada, asam urat tinggi ada, gula darah tinggi ada, tekanan darahnya tinggi pula. Udah itu lebih gampang lagi kena stroke. Nah, makanya saya kasih nasihat, jaga. Perhatikan tubuh Anda. Ya, periksa laboratorium, kalau punya BPJS gratis. Tapi harus minta rujukan dulu. Ya, kalau bayar sendiri 100.000. 3 bulan sekali infakkan itu 100.000 itu untuk ngecek tubuh Anda. Supaya apa? Supaya terjaga kesehatannya, supaya bisa beribadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa beramal soleh. Itu. Ya, jadi gitu ya. Balik lagi nih, ini melenceng udah kejauhan. Seperti tulang ini udah melenceng ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini tadi. Allah berfirman, alasan berikutnya bahwa orang-orang di luar kalian itu tidak boleh kamu jadikan teman setia, sahabat karib. Kenapa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata, telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Ya, termasuk omongannya profesor tadi. Bilang orang berjilbab itu kadal gurun. Yang suka bilang kadal gurun itu juga sama itu mulutnya orang-orang yang bukan dari kalangan kalian, bukan dari kalangan orang-orang beriman. Kalau orang beriman nggak akan bilang begitu. Jadi kalau ada orang suka bilang apa kadrun itu, nah itu berarti bukan orang baik itu, bukan orang beriman itu, gitu aja. Ya. Jadi sudah pasti, sudah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Yang ketiga, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma, dan apa yang tukhfi, menyembunyikan. Jadi ini apa namanya? Fiil ya. Terus ini di belakangnya fa'il. Suduruhum, dada-dada mereka, disebut oleh Allah dada mereka, tapi maksudnya hati mereka. Wama, dan apa yang suduruhum, hati mereka, tuhfi, sembunyikan, menyembunyikan. Apa yang, kalau dalam terjemahan bebasnya, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka dari kebencian itu akbaru, lebih besar. Kalau dia ngomong, omongannya menunjukkan kebencian kepada Islam dan muslimin. Dan Allah kasih tahu kepada kita, orang yang kalau dia ngomong, omongannya itu menunjukkan bahwa dia benci kepada Islam atau kepada orang Islam, yang ada dalam hati mereka itu lebih gede lagi, lebih besar lagi kebenciannya, kepermusuhannya. Itu alasannya. Lalu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayat. Qad, sungguh, bayyana, kami telah menjelaskan, lakum, kepada kalian,
wahai orang-orang yang beriman, al-ayati, ayat-ayat itu. In kuntum, jika kalian adalah takilun, kalian mau berpikir, kalian mau menggunakan akal. Jadi kalau kalian mau menggunakan akal kalian, ini ayat-ayat kami nih kami sampaikan untuk kalian pikirkan dengan akal pikiran yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa Allah melarang orang-orang beriman bersahabat dengan orang-orang yang di luar mereka? Karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Nah, mari kita lihat tafsir atau penjelasan ayat ini dari para ulama ahli tafsir ya, dari waktu yang kurang lebih 10 menit lagi. Nih. Ini tafsir Jalalain. Tafsir kesenangannya Gus Baha. Saya termasuk penggemar Gus Baha. Di antara Gus yang banyak itu, Gus Baha itu idola. Seneng saya. Kenapa? Masih polos. NU yang polos itu. NU yang asli yang masih belum kecampuran politik, belum kecampuran ambisi. Gus Baha kan nggak punya ambisi jadi orang terkenal. Ya, baru dia jadi terkenal karena murid-muridnya atau orang itu yang mengupload ke internet kajian-kajiannya. Jadi apa kata tafsir Jalalain? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitonah, janganlah kalian menjadikan sebagai kepercayaan. La tattakhidhu bitonatan. Gitu ya. Benar enggak? Tulisannya bitonatan. Ya, janganlah kalian menjadikan ya sebagai bitonah. Apa itu bitonah? Asfiya'a yang tutli'unahum ala sirrikum. Sahabat karib nih asfiya. Nih asfiya ini kalau kita melihat komus bahasa Indonesia ya, bukan komus Arab. Nih asfiya itu sahabat karib. Oh nih. Ini kamus Al-Munawwir. Ya. Janganlah kalian menjadikan sebagai sahabat karib ya, yang sahabat karib itu biasanya kepada sahabat karib kepada sahabat karib kamu, biasanya kalian itu tutli'una, kalian memperlihatkan, menceritakan, memberitahukan hum kepada mereka ala sirrikum, atas rahasia kalian. Biasanya orang itu kan suka kalau bahasa kita hari-hari itu curhat. Nah, orang biasanya curhat kepada orang yang dia percaya kan? Ya. Kalau orangnya mulutnya ember, nggak mau dia. Aku cerita sama dia, nanti cerita ini kemana-mana ini. Nah, ini orang ini nggak bisa dipercayain. Jadi kata Allah, kalian jangan menjadikan sebagai teman kepercayaan sahabat karib ya, sahabat setia dari kalangan selain kalian, yang kepada sahabat karib itu kalian biasanya menceritakan rahasia kalian. Jadi rahasia ya dipegang. Kalau perlu jangan kasih tahu pada siapapun. Rahasia kalian ya kalian simpan. Kalau harus disampaikan ya harus kepada orang yang dipercaya. Ini saya sampaikan cuma kepada kamu ya. Kamu jangan sampaikan kepada orang lain. Kalau sudah dibilang ngomongin begitu, sampean harus jaga itu kepercayaan itu. Sampean jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Begitu nanti sampean ngomong sama orang lain, nah sudah, nggak bisa dipercaya. Kecuali kalau omongan itu sesuatu yang tidak boleh dirahasiakan, karena melanggar syariat, itu harus diceritakan. Ya, boleh diceritakan. Nah, kembali ke sini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan sebagai sahabat karib terhadap orang-orang yang min dunikum, dari kalangan selain kalian. Yang dimaksud dengan selain kalian, selain orang-orang beriman yang tidak boleh kalian jadikan, yang tidak boleh orang beriman menjadikan sebagai sahabat karib, yaitu yang dimaksud dengan min dunikum adalah min ghairikum, dari selain kalian.
yaitu minal yahuda wan nasara, dari kalangan orang Yahudi dan orang Nasara, wal munafikin, dan orang munafik. Ada 3 jenis manusia yang kita tidak boleh jadikan dia sebagai teman kepercayaan, sahabat karib, sahabat kental. 1 orang Yahudi, 2 orang Nasara, 3 orang munafik. Tak boleh. Orang munafik jangan dikasih jabatan. Orang Yahudi Nasara jangan dikasih jabatan, nanti kamu susah. Nah, kita sudah diberitahu oleh Allah, jangan kamu jadikan sebagai teman kepercayaan. Nanti kita lihat dalam tafsir yang lain. Di sini bitonah diartikan asfiya, sahabat karib. Nanti dalam tafsir lain ada lagi tambahan. Ya. Jangan kalian jadikan sebagai teman setia sahabat karib dari kalangan orang Yahudi atau orang Nasara atau orang munafik. Kenapa kita dilarang menjadikan mereka sebagai teman? La ya'lunakum khabala, karena orang Yahudi dan orang Nasara dan orang munafik ini, mereka tidak henti-hentinya kepada kalian merusak. Saudara, ini susunan kalimat yang tidak seperti biasa, yang tidak lazim, ya. La, tidak, ini kan fiil huruf nafi, ya, huruf nafi, atau biasanya disebutkan la itu ada yang huruf nafi, ada huruf nahi, gitu kan. Ini diartikan huruf nafi, ya. La ya'lunakum. Nah, ini fiil mudhari. Allah pakai fiil mudhari, artinya tiada henti-hentinya mereka. Jadi mereka akan terus menerus, tiada henti-hentinya. Itu kum, kepada kalian. Jadi kalau ini ada fiil, maka ada fiil dan fa'il, ya. La ya'luna. Ya'luna ini adalah fiil dan fa'il. Fa'ilnya itu wawun nunnya ini. Nah, ini wawunya, ini fa'ilnya. Nah, kalau ini fiil dan fa'il, kumnya ini maf'ul awal. Terus khabala maf'ul tsani. Makanya dia dalam bentuk nasab. Ya. La ya'lunakum khabala, tiada henti-hentinya mereka kepada kalian menyusahkan, merusak. Nah, itu kelakuan orang munafik itu merusak kita. Kalau di antara kita ini ada orang yang munafik, kita akan rusak gara-gara dia. Kalau di antara kita ada orang Yahudi, orang Nasrani, kita jadikan kepercayaan, akan rusak muslimin ini gara-gara mereka ini. Karena mereka tuh menginginkan, tiada hentinya menginginkan kerusakan. Ini dalam tafsir Jalalain dikatakan, ini menurut tafsir Jalalain, ya, nusiba binaz'il khafid. Ini khobala, kata-kata khobala ini dinasab dengan sebab mencabut huruf khofatnya. Sebetulnya kalau dalam kalimat, susunan kalimat yang sebenarnya di sini ada bikhibalin, begitu. La ya'lunakum bikhibalin. Itu susunan bahasa kalimat yang normal, kata tafsir Jalalain. Ya, jadi ini ada binya di sini, tapi binya ini dihilangkan. Makanya terus karena dihilangkan, dia berubah menjadi maf'ul yang kedua dari fi'il ya'lu. Karena fi'il ya'lu fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 objek. Ya, fi'il muta'addi kan ada yang mempunyai 1 objek, 1 maf'ul, ada yang memerlukan 2 maf'ul, ada yang sampai 3 maf'ul dan sebagainya. Jadi ini dinasab, dibaca nasab karena dihilangkannya huruf khofat. Maksud la ya'lunakum khabala, tafsirnya la yuqasiruna lakum fil fasad. Mereka tidak akan pernah mengurangi kepada kalian di dalam hal merusak. Jadi kenapa kita tidak boleh mengambil orang Yahudi, Nasara dan orang munafik? Orang munafik itu orang Islam, Pak. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara. Orang Islam tapi munafik. Orang Islam tapi anti kepada syariat Islam. Nah, itu orang munafik itu. Jadi kalau ada orang Islam anti pada syariat, itu munafik sudah. Nah, orang yang seperti itu jangan kamu angkat dia sebagai kepercayaan kamu, karena mereka itu suka merusak kalian. Mereka itu
tidak akan pernah mengurangi kepada kalian dalam hal merusak. Itu yang pertama, alasan pertama. Yang kedua, waddu ma'anitum, waddu mereka itu menginginkan, waddu diartikan taman nau, mereka itu mengangan-angankan, menginginkan sekali. Ma'anitum, apa yang menyusahkan kalian. Maksudnya mereka itu sifatnya annatakum, suka menyusahkan kalian. Nah, yang namanya anatun itu wahwa siddatid doror, siddatud doror. Ya, sesuatu yang menyusahkan maksudnya adalah sesuatu yang sangat membuat menderita. Jadi orang-orang Yahudi, Nasara dan munafik ini menyukai muslimin ini susah itu, sangat susah, itu senang banget mereka itu. Nah, itu ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, qad badat, sungguh telah tampak, badat diartikan zaharat, telah tampak, al-baghdha'u, kebencian, di sini ditafsirkan al-adawatu, permusuhan lakum kepada kalian. Sungguh telah tampak kebencian atau permusuhan mereka kepada kalian, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Kalau mereka ngomong, omongannya akan menunjukkan mereka itu benci sama kamu. Orang Islam yang taat kepada Islamnya dibilang teroris, dibilang ekstremis, dibilang apalagi radikal. Nah, itu kebencian itu sama kamu. Maunya mereka itu kamu jadi orang Islam tuh yang wajar-wajar aja, wajar menurut mereka, yang umum. Jadi jangan kayak itu, ngaji ya biasa aja lah, nggak usah tiap hari, bosan nanti, seminggu 2 kali aja, atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau guru saya dulu ngajari kami, kamu kalau ditanya, kalau ditegur orang, kamu ngaji kok tiap hari sih? Ngapain ngaji tiap hari? Enggak bosan kamu? Kamu jawab aja. Lah kamu kok bernafas tiap hari sih? Mau sekali-sekali kamu enggak usah bernapas gitu. Kok enggak bosan kamu bernapas? Itu guru saya ngajari begitu, Pak. Guru saya masih hidup. Ini gurunya mana itu? Ustazahnya itu. Ustazahnya enggak ada. Ustazah Yuni enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Enggak. Jadi telah tampak dari mulut-mulut mereka kebencian atau permusuhan, ya, tampak dari mulut mereka bil waqiati, dengan hal-hal yang menyusahkan fikum pada kalian. Yang kedua, wa itla'il musyrikina ala sirrikum, dan kegemaran mereka memperlihatkan kepada orang-orang musyrik, kepada teman-teman mereka, yaitu orang-orang musyrik, ala sirrikum, terhadap rahasia kalian. Jadi membuka rahasia kalian itu kesenangan mereka. Nah, kita ini dilarang, Pak, membuka rahasia orang. Oleh Allah dilarang loh kita. Kalau kita membuka rahasia orang, kita dosa. Harus minta ampun sama Allah dan minta maaf pada orang yang rahasianya kita bongkar. Kecuali ada rahasia yang boleh dibongkar, kalau itu kejahatan. Itu tidak boleh ditutupi. Itu perbuatan dosa, harus diterangkan, dibuka, ya. Lalu Allah bilang, wa ma tukhfi suduruhum, dan apa yang dada mereka atau hati mereka sembunyikan, minal adawati, dari permusuhan itu, akbaru, adalah lebih besar, itu, ya. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat itu. Ya, ini ayat-ayat yang dimaksudnya adalah ala adawatikum, ayat yang menerangkan tentang atas permusuhan mereka. Jadi mereka itu enggak suka sama muslimin. Mereka itu musuh. Orang Yahudi, orang Nasara, orang munafik itu musuh kalian, musuh orang beriman itu. Jadi jangan kamu jadikan teman, orang musuh kok kamu jadikan teman. Ya, kamu akan ditusuk dari belakang. In kuntum taqilun, jika kalian mengerti, jika kalian mau mengerti, mau memakai akal. Itu
Kalau kalian memang takilun, berakal, ya, zalika terhadap itu, terhadap apa yang disebut dalam ayat ini, fala tuwaluhum, maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin kalian. Dan nanti 2024 sampai jangan memilih calon wakil rakyat dan presidennya dari kalangan 1 orang munafik, 2 Yahudi, 3 Nasoro. Jangan. Walaupun kelihatannya baik, Mak, kelihatannya baik, itu kan kelihatannya. Allah buka rahasianya di sini. Yang ada dalam hati mereka itu sangat benci kepada orang Islam. Dan kebencian itu sudah tampak dari omongan mereka yang mereka ucapkan. Paham sampai sini, Pak? Sudah, sekian saja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.